Hai para pecinta film, selamat datang kembali di channel Film Itu Keren. Kali ini saya akan membahas film romansa berjudul The Lake House atau Rumah Danau. Film ini diadaptasi dari film Korea berjudul Siwore tahun 2000. Film ini dirilis tahun 2006, disutradarai oleh Alejandro Agresti. Film ini mempertemukan kembali Keanu Reeves dan Sandra Bullock yang pernah bersama di film populer berjudul Speed tahun 1994. Film ini mengisahkan percintaan dua insan manusia yang berada pada dimensi waktu yang berbeda. Pasti penasaran kan kok bisa kayak gitu? Lagi-lagi saya peringatkan, berhubung konten ini mengandung spoiler, akan lebih baik bila kalian menonton filmnya dulu sebelum menonton video ini. Sekarang kita masuk ke alur cerita. Kate Foster adalah seorang dokter yang akan pindah kerja ke Chicago. Dia meninggalkan rumah kaca mungilnya yang ada di pinggir danau di kawasan pesisir utara. Kate meninggalkan sepucuk surat di kotak suratnya. Di sisi lain, Alex Wheeler adalah seorang arsitek yang merupakan penghuni baru di rumah yang ditinggalkan Kate. Malam pertama menghuni rumah tersebut, Alex membaca surat yang ditinggalkan Kate. Kate meninggalkan alamat barunya di surat tersebut, agar apabila penghuni baru menemukan barangnya yang tertinggal, dapat mengabari Kate. Kemudian dengan kemampuan arsiteknya, Alex mendekorasi rumah tersebut menjadi lebih indah. Kate sendiri sekarang tinggal di sebuah apartemen dan mulai menjalani hari-harinya sebagai dokter baru di sebuah rumah sakit. Suatu hari, saat Kate sedang ngobrol dengan ibunya di sebuah mall, dia melihat mobil yang ditabrak bus. Sebagai seorang dokter, tentu Kate sesegera mungkin berusaha menyelamatkan pria tersebut. Namun pria tersebut tewas. Esok hari, Kate masih menyesali kejadian tersebut di rumah sakit tempatnya bekerja. Rekan kerjanya, Dr. Klizinski, menyarankan agar Kate mengambil libur untuk menenangkan pikirannya ke suatu tempat. Lalu saat cuti, Kate mengunjungi rumah danau yang dulu dia tinggali. Rumah nampak kosong. Sepertinya setelah ditinggal Kate, belum ada yang menempati. Bukannya Alex ya yang menempati. Oke, nanti saya bahas lagi. Kate mengecek surat masuk. Buat memastikan kali ya, kalau ada orang yang belum tahu dia sudah pindah, kemungkinan kirim suratnya masih ke alamat lama. Ternyata benar, ada surat untuk Kate. Dan surat itu dari Alex yang mengatakan bahwa sepertinya ada kesalahpahaman, karena rumah ini sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni. Tidak mungkin ada barang tertinggal di rumah ini, seperti yang disinggung di surat Kate sebelumnya. Sepertinya karena Alex sibuk di proyek ya, jadinya dia nggak sempat kirim surat ke kantor pos. Makanya ditaruh di depan rumah karena sudah memperkirakan orang kalau habis pindahan, besar kemungkinan akan mengecek surat ke alamat lama untuk beberapa waktu ke depan. Misalnya, kita kalau ganti SIM card HP kan nggak langsung dibuang dong. Sesekali dicek, siapa tahu ada info masuk. Ya setidaknya sampai masa aktifnya habis. Sekarang, scene berpindah ke keluarga Alex. Di sini digambarkan bahwa ayah Alex, Simon Wheeler, merupakan arsitek senior. Namun sepertinya hubungan ayah anak ini kurang baik. Nampak saat Alex akan menyapa ayahnya yang keluar dari sebuah gedung, namun diabaikan. Udah jauh-jauh dari daerah pesisir ke kota malah dikacangin. Malamnya, Alex nongkrong di bar dengan adiknya, Henry Wheeler. Dari pembicaraan yang ada, sepertinya mereka sudah 4 tahun tidak berjumpa. Alex bercerita bahwa dia punya rumah danau yang sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni. Mumpung lagi berkunjung ke kota nih, pulangnya Alex mencari alamat apartemen Kate. Namun ternyata, apartemen itu bahkan belum dibangun. Alex menceritakan hal itu kepada Kate, di mana lagi-lagi suratnya ditaruh di kotak surat depan rumahnya sendiri. Ya karena kan apartemennya belum dibangun,
Kate yang membaca surat dari Alex merasa ada yang aneh. Ditambah lagi pengakuan Alex bahwa dia menulis surat ini di tahun 2004. Padahal Kate sedang berada di tahun 2006. Oke, jadi saya kasih spoilernya di sini ya. Bahwa mereka memang berada pada waktu yang berbeda, yaitu 2 tahun. Mereka terus saling berkirim surat di tempat yang sama, namun di waktu yang berbeda. Jadi mereka tidak saling bertemu. Disinilah mereka percaya bahwa hal itu benar-benar terjadi. Setelah sudah cukup lama surat-suratan, Alex mengajak Kate untuk bertemu dan jalan-jalan, dengan menaruh sebuah peta di kotak surat. Ya, meskipun mereka sama-sama tahu kalau nggak bakal ketemu. Alex meninggalkan pesan di dinding untuk Kate, dan tentunya baru dibaca 2 tahun kemudian. Begitulah seterusnya mereka saling menjaga komunikasi. Alex akhirnya pertama kali melihat Kate di stasiun pada 2004. Buku Kate peninggalan almarhum ayahnya hilang di stasiun. Dia mau mengakali takdir dengan cara membuat Alex yang menemukannya. Suatu ketika, Kate menulis surat agar Alex menelponnya pada 10 Juli 2006 di jam tersebut. Nggak lama kemudian, HP Kate berbunyi. Kalian mungkin berpikir Alex yang telepon, tapi ya nggak mungkin orang suratnya aja belum dikirim. Ternyata itu telepon dari Morgan, mantannya. Lalu mereka jalan bareng. Bau-bau ngajak balikan nih. Suatu hari, saat Alex sedang di proyek, anjing Alex mendadak lari dari mobil. Alex mengejarnya meskipun jauh. Anjing bernama Jack ini berhenti di sebuah rumah pria yang baru saja pindahan. Ternyata pria tersebut adalah Morgan. Dan pada tahun 2004 ini, dia masih berpacaran dengan Kate. Sebagai penghuni baru, Morgan tentu berusaha ramah dengan para tetangga. Karena kebetulan bertemu dengan Alex, maka Morgan mengundang Alex untuk datang di acara ulang tahun Kate malam ini. Alex datang ke ulang tahun Kate bersama pacarnya, Mona. Bukan pacar sih sebenarnya. Mona itu salah satu staf di proyeknya Alex yang rada genit dan nempel mulu sama Alex. Alex menyusup ke masa lalu Kate dan sedikit merubah takdir Kate. Ini pertama kalinya Alex melihat Kate dari jarak dekat. Namun, karena masih tahun 2004, Kate belum mengenalnya. Morgan lah yang mengenalkannya ke Alex, sebagai orang yang akan membantu Kate mencarikan rumah di danau. Jadi sebenarnya, rumah danau yang ditempati Kate adalah rancangan ayah Alex, Simon Wyler. Di keramaian, mereka tidak banyak bicara. Namun saat di belakang rumah, mereka ngobrol. Alex sempat menanyakan tentang buku Kate yang ketinggalan di stasiun. Namun Kate sepertinya sudah lupa dengan wajah Alex yang menemukan buku tersebut. Lalu mereka berdansa, dan pas lagi cipokan, pacar mereka masing-masing muncul. Nah, di tahun 2006, Kate bertanya kenapa Alex saat itu diam saja. Alex jawab karena Kate sudah punya pacar. Scene berpindah saat Alex mendapat telepon dari Henry, adiknya, kalau ayahnya dirawat di rumah sakit. Ternyata yang merawat ayahnya adalah Dr. Klesinski yang pada tahun 2006 berteman dengan Kate. Sebenarnya, Alex ini memang sempat tidak bertemu ayahnya bertahun-tahun dan tidak bercerita apa saja yang dia lakukan. Tapi sejak ayahnya dirawat ini, mereka mulai dekat lagi, dan Alex setiap hari menjenguknya. Balik lagi ke Kate di tahun 2006. Kate berada di ruang arsip data-data pasien, dan menemukan data kematian ayah Alex. Dia menyadari bahwa ternyata yang menangani adalah Dr. Klesinski. Sementara Alex belum tahu kalau ayahnya akan meninggal. Saat ayah Alex sudah meninggal, dia baru tahu bahwa rumah di danau itu dirancang untuk Alex.
selama ini disangka untuk ibunya. Jadi ternyata Simon menyayangi Alex lebih dari yang Alex duga, meskipun hubungan mereka terlihat renggang. Nah, akhirnya Alex dan Kate sepakat untuk bertemu. Alex menunggu 2 tahun, sedangkan Kate hanya 1 hari. Alex booking tempat di sebuah resto untuk 2 tahun yang akan datang. Resepsionis dibuat terheran-heran. 2 tahun kemudian, di 2006, Kate datang. Resepsionisnya masih sama. Namun, sekian lama menunggu, Alex tak kunjung datang. Kate menulis surat bahwa Alex tidak datang. Kate sangat kecewa. Alex bingung kenapa dia tidak datang. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Kate meminta Alex agar tidak usah berkirim surat lagi, karena apa yang mereka jalani selama ini tidak nyata. Kate ingin meneruskan hidupnya secara normal. Setelah itu, Kate mulai jalan bareng lagi sama Morgan. Alex yang patah hati akhirnya meninggalkan rumah danau. Oh, jadi ini alasan kenapa di tahun 2006, tiap kirim surat, rumahnya masih aja kosong. Alex datang ke kantor Morgan, menyerahkan kunci rumahnya, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya untuk menyewa di sana. Lalu Alex tinggal bersama Henry di apartemen. Sampai di tahun 2006, Alex masih aja jomblo di malam tahun baru. Sekarang kita beralih ke tahun 2008 ya. Kate dan Morgan digambarkan telah tinggal bersama di apartemen. Pada hari Valentine, Kate dan Morgan mengunjungi kantor jasa arsitektur untuk minta dibuatkan rumah. Dan ternyata arsiteknya adalah Henry Wyler. Kate tidak sengaja melihat gambar yang dikenalinya sebagai karya Alex. Saat Kate bertanya siapa yang membuat, Henry mengatakan itu buatan kakaknya, Alex Wyler. Namun, sudah meninggal 2 tahun yang lalu, alias tahun 2006. Dan Kate sadar bahwa Alex adalah pria yang kecelakaan di depan plaza. Kate terburu-buru ke danau, lalu dia menaruh surat yang memperingatkan agar pada Valentine 2006, Alex jangan menyeberang ke Dealey Plaza. Bila melihatnya, jangan mendekat, cukup lihat dari jauh, dan menunggunya lagi selama 2 tahun. Alex yang membacanya di tahun 2004, menjalankan permintaan itu di tahun 2006. Tidak lama setelah Kate 2008 menaruh surat itu, Alex datang. Inilah pertama kalinya mereka bertemu secara langsung, dan mereka pun cipokan. Lalu film pun berakhir. Oke, sekian alur cerita film ini. Buat kalian yang masih agak bingung dengan permainan waktu di film ini, kalian lihat konten saya berikutnya. Memang sih, film ini lebih fokus pada kisah romansanya. Jadi, kita bisa mengabaikan hal mind-blowing yang menjadi bumbu di film ini. Tapi karena saya yang membahas film ini, jadi tetap ada analisanya. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Bye!